Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair jami'an. Kaifa halukum? Ana bi khair walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da, amma ba'd. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang kami hormati, kami muliakan serta yang kami takzimi Bapak Kiai Haji Muhammad Dimyati selaku Mudir Pondok Pesantren Muhammadiyah Abu Dzar Al-Ghifari Batanghari Lampung Timur. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Al-Ghifari Al-Ustadz Hafiz Sulkanila Fauzizar SPD, serta yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Al-Ustadz Muhammad Romadona SPD, serta yang kami lupakan yakni para asatid wal adalizah SMP Muhammadiyah Al-Ghifari yang insya Allah selalu mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi yang lumayan cerah pada pagi hari ini, diawali dengan kita membaca Al-Quran pada pagi hari ini di ruangan yang insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kita selalu diberikan kesehatan, kenikmatan yang tak henti-hentinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Dengan banyaknya nikmat-nikmat yang diberikan, sampai saat ini belum ada satu alat pun secanggih apapun yang bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan nikmat yang selalu diberikan kepada kita setiap saat, kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Amin ya Rabbal Alamin. Salam serta salam tak lupa marilah sama-sama kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang selalu mengikuti ajarannya, yang mengikuti selalu sunnah-sunnahnya, serta menjalankan syariat Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis, mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Para hadirin, ustaz-ustazah serta para wali murid yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, baik melalui online maupun langsung pada pagi hari ini. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melaksanakan rutinitas kita selama bulan suci Ramadan, yakni dengan mengadakan kajian tematik Ramadan, yang mana pada kesempatan pagi hari ini sudah hadir bersama kita yakni salah satu kader militan dari Muhammadiyah yang berada di samping saya, kader asli PP Muhammadiyah dari IPM, yakni Al-Ustazah Intifada Permata Palestina SPD. Beliau adalah salah satu guru kemumuhadiahan yang ada di SMP Al-Ghifari, serta merangkap menjadi kepala TU di SMP Al-Ghifari. Tak lupa sebelum kita mulai, ingin kami sabar terlebih dahulu pemateri kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Ustazah. Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustazah? Sehat ya? Sehat. Sudah siap untuk pagi hari ini? Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah karena beliau sudah siap untuk memberikan materi pada pagi hari ini. Nanti akan kita dengarkan bersama-sama terkait apa yang beliau sampaikan terkait materi, yakni peran wanita sebagai inspirasi dan tantangan dalam sehari-hari atau dalam kehidupan. Nah, untuk detailnya itu bagaimana peran wanita itu dalam kehidupan, baik itu dalam pandangan Islam maupun pandangan negara, itu bagaimana, mungkin beliau ini insya Allah bisa lebih mengerti. Nah, bagaimana itu bagusnya, baiknya kita dengarkan bersama-sama. Tak lama-lama, waktu dan tempat kami persilahkan.
Baik, saya mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Kepala SMP Muhammadiyah Al-Ghifari Batanghari, Ustadz Hafiz Tokanillah Fauzisar, kepada Waka, Kaur, dan para jajaran, serta guru-guru yang saya sayangi, tapi tidak saya cintai ya, karena sudah ada seseorang yang harus saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah memberikan kita kesehatan, memberikan kita nikmat. Jadi kalau dalam salah satu riwayat Nabi, ada 5 perkara, ada 5 hal yang itu patut kita syukuri sebelum kita didatangkan 5 hal. Apa aja itu? Yang pertama itu lapang sebelum sempit. Nah, hari ini Ustazah alhamdulillahnya masih lapang, diberikan waktu untuk datang ke sekolah, untuk datang ke kajian dan mendengarkan kajian saya ini. Terus kata Nabi yang kedua, sehat sebelum sakit. Nah, hari ini alhamdulillahnya walaupun kita batuk-batuk sedikit, tapi kita masih diberikan kesehatan. Kalau misalkan hari ini ada yang di rumah sakit mungkin, atau ada yang harus dirawat, mungkin kita tidak bisa sampai pada di sekolah hari ini. Lalu yang ketiga kata Nabi, itu ada muda sebelum tua. Nah, hari ini kan kita juga masih muda, masih kuat, masih kece, masih bisa mendengarkan saya di sini. Jadi kita harus mensyukuri nikmat muda kita, walaupun yang kita tahu di sini kita tidak ada yang tua banget ya. Jadi kita patut mensyukuri usia muda kita ini. Lalu yang keempat itu adalah apa? Kaya sebelum miskin. Nah, di sini kita diberikan kekayaan waktu, diberikan kekayaan kesempatan, yang mana kalau misalkan hari ini Pak Mandala tidak punya motor misalkan, atau Coco tidak punya Coco Dexlite atau Pertamax Turbo ya isinya, dia tidak akan bisa sampai jauh-jauh dari Metro ke Batanghari. Tapi alhamdulillahnya Ustadz Coco masih diberikan kekayaan gitu untuk dapat datang ke sekolah pada pagi hari ini. Lalu yang kelima, yang paling penting adalah hidup sebelum mati. Nah, alhamdulillahnya kita di sini masih hidup, masih diberikan nyawa sama Allah gitu. Jadi ada 5 hal yang patut kita syukuri kata Nabi sebelum datangnya 5 hal juga. 5 perkara sebelum 5 perkara. Apa tadi? Coba kita satu-satu. Sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, sama hidup sebelum mati. Nah, itu yang patut bersyukur. Nah, baik, di sini saya tidak mau menggurui ya, walaupun kita sama-sama tahu kita semua di sini adalah guru gitu. Jadi ngapain saya menggurui ustazah semua gitu. Jadi kalau misalkan kita mau membahas peran wanita, sebelumnya kita mau membahas tentang bagaimana muslim itu sendiri gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau dalam Islam itu ada iman dan ada yang bersanding gitu. Jadi iman itu juga punya pasangannya sendiri, yaitu sifat malu. Jadi kalau kata Nabi, ketika seseorang beriman, maka dia akan punya rasa malu gitu. Tapi malu di sini bukan dalam arti shy toward something gitu ya, malu karena sesuatu, malu karena seseorang, itu bukan, tapi malu yang dapat merefleksikan diri. Maksudnya gimana? Kalau misalkan kita beriman, sebagai seorang yang beriman, maka kita harus juga merefleksikan diri kita, apakah kita malu terhadap diri kita. Misalkan Ustadz Muslih
mengaku sebagai orang yang beriman tapi mokel pas siang hari. Jadi dia tidak bisa merefleksikan dirinya, dia tidak malu terhadap dirinya, seperti itu. Atau siapa ya? Tad Fauzi mengaku sebagai dirinya seorang yang beriman, tapi dia masih meninggalkan sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Jadi malu dan iman itu sebagai seorang sandingan, rasa yang bersanding, kata Nabi seperti itu. Jadi kalau ingin melihat bagaimana adakah iman dalam diri seseorang, maka harus kita lihat rasa malunya gitu. Nah, malu di sini sebagai value. Jadi manusia yang bernilai. Nah, apa kaitannya dengan perempuan? Apa kaitannya dengan peran perempuan gitu? Perempuan dulu ketika saya masih kecil saya pernah bertanya gitu, kenapa semua nabi itu laki-laki gitu? Kenapa semua rasul itu laki-laki? Kenapa tidak ada yang perempuan? Namun kalau misalkan kita lihat cerita-cerita perempuan dalam kisah-kisah sirah gitu, sirah-sirah nabawiyah, perempuan itu sangat-sangat cobaannya berat banget gitu. Aminah yang harus melahirkan sendirian, Asiyah yang harus berjuang terhadap suaminya, Maryam yang harus berjuang sendirian. Maka kalau misalkan kita lihat alangkah ujian perempuan itu sangat-sangat berat gitu. Tapi disitulah perempuan itu dimuliakan oleh Islam gitu. Kalau misalkan hari ini perempuan itu diberikan wahyu untuk menjadi rasul atau jadi nabi, dia juga punya peran yang sangat penting untuk melahirkan. Dia punya peran yang sangat penting untuk menyusui anaknya dan lain sebagainya. Maka kenapa Islam memilih laki-laki? Karena perempuan itu memang sangat dimuliakan di dalam Islam. Maka kalau misalkan orang-orang Barat itu menyatakan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki, Islam sudah selesai dengan itu. Islam sudah rampung bahasanya, rampung membahas tentang perempuan. Islam itu tidak setara dengan laki-laki. Perempuan itu tidak setara dengan laki-laki, tapi perempuan dalam Islam itu dimuliakan. Maka disitulah perempuan itu sangat diistimewakan seperti itu. Lalu apa kaitannya dengan yang tadi saya sudah sampaikan, iman dan rasa malu? Maka perempuan juga harus meninggikan rasa malunya gitu. Seperti yang sudah saya bilang, bukan sifat sayanya ya atau sifat malu terhadap seseorang, tapi sifat yang bernilainya, sifat value-nya. Kalau misalkan hari ini perempuan itu sangat seperti tidak punya rasa malu, maka kita teringat salah satu tokoh yang bilang kalau misalkan pengen menghancurkan sebuah negara, maka menghancurkan sebuah bangsa, maka hancurkan rasa perempuannya gitu, sisi-sisi keibuan seorang perempuan itu sendiri. Karena orang-orang Barat, orang-orang di luar Islam itu punya agenda-agenda misionaris yang seperti itu. Jadi mendesain perempuan itu harus tampil, perempuan itu harus ada di muka, yang mana sebenarnya perempuan dalam Islam tidak seperti itu. Nah, tantangan-tantangan zaman yang bisa kita lihat kalau misalkan kita melihat ke sosial media, perempuan harus adu outfit dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang harus kita koreksi kembali gitu, bahwasannya kita itu bernilai, kita itu punya rasa malu itu tadi, dan kita tidak bersaing dengan siapapun seperti itu. Jadi kalau melihat salah satu nasihat dari Al-Khawarizmi yang ahli matematika itu, jadi kalau misalkan melihat perempuan itu ibarat agamanya, melihat perempuan itu dilihat dari agamanya itu ibarat angka 1. Kalau misalkan dia cantik, maka ditambah 0 jadi 10. Kalau misalkan dia kaya, ditambah 0 lagi jadi 100. Kalau misalkan dia baik, terus itu penyayang dan lain sebagainya, ditambah 0 sampai 1000, 10.000, 100.000 dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan agamanya saja dia tidak punya, maka hilanglah angka 1-nya. Jadi tinggal berapa? Tinggal 0 semua, seperti itu. Jadi saya mengajak kepada ustadz dan ustazah, karena ini bahasannya perempuan, tapi saya juga mengajak kepada ustadz-ustadz untuk dapat mengerti terhadap
peran dan keistimewaan perempuan, dan juga kita sama-sama saling menjaga gitu, karena kadang kita secara tidak langsung menjatuhkan perempuan itu sendiri gitu, mempermalukan perempuan itu sendiri. Jadi terakhir dari yang saya sampaikan, maka tinggikan rasa malu, tinggikan rasa value itu. Jangan sampai kita bahasanya mengobrol diri kita dengan hal-hal yang tidak penting seperti itu. Baik, itu saja sedikit dari saya. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri hapus dong. Materinya singkat bener ini ya, hari ini, pagi hari ini, karena memang ada 3 pemateri yang harus kita, 4 malahan pada pagi hari ini. Jadi kita batasi semua waktunya supaya tidak terlalu molor-molor dan tidak terlalu lama. Jadi yang sudah disampaikan oleh Ustazah Intifada tadi mengenai peran seorang wanita, mungkin sebelum-sebelumnya juga sudah banyak kita dengar materi-materi sebelumnya, dari mulai peran wanita itu bagaimana. Kemarin bahkan disampaikan oleh Bu Maslika waktu pertama, perempuan tuh ngeyel katanya, baru tahu saya perempuan ngeyel ya. Ya, jadi itu. Terus apalagi kemarin disampaikan oleh Ustazah Fini bahwasanya perempuan itu adalah almar'atu imadul bilad. Nah, kemudian Ustazah Fada tadi disampaikan juga bahwasanya perempuan itu tidak setara dengan laki-laki, ya, tidak sama dengan laki-laki. Begitupun laki-laki tidak sama dengan laki-laki lain, nggak sama, jadi lain ya. Jadi kalau ada yang mengatakan istilah laki-laki itu semua sama, jangan ya, jadi berbeda. Kemudian tak lupa juga jika kita mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya ad-dunya mata, dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atus sholihah. Yakni adalah sebaik-baik perhiasan yang ada di dunia ini adalah perempuan solihah. Oleh sebab itu benar yang disampaikan oleh Ustazah Fada tadi, jangan mengobral, jangan kita malah justru dengan ilmu yang kita punya justru mengobral harga diri ataupun mengobral fashion kita yang kita punya. Justru dengan adanya Islam, datangnya Islam itu untuk menjaga harta dan martabat seorang wanita, bukan untuk saling menjatuhkan seperti halnya di zaman jahiliyah dahulu. Baik, demikian terkait sudah sampaikan tadi oleh Ustazah Fada.